Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again ya di channel saya Laude Official. Bagi kawan-kawan yang baru saja visit, bisa dilihat-lihat dulu video saya, siapa tahu ada yang bermanfaat. Dan pastinya jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi Bip, aplikasi yang mendadak viral sejak diterbitkannya kebijakan baru WhatsApp yang memutuskan untuk mengintegrasikan data pengguna WhatsApp dengan Facebook. Hal ini dikarenakan Facebook dan WhatsApp ini sudah bernaung dalam satu perusahaan yang sama. Jadi sejak diterbitkannya kebijakan ini, banyak pengguna-pengguna WhatsApp itu yang merasa resah, yang merasa kurang aman terhadap data-data mereka. Oleh karena itu mereka mencoba mencari beberapa alternatif chatting yang serupa WhatsApp hingga bertemu atau akhirnya muncul aplikasi Bip ini. Aplikasi Bip ini digadang-gadang sebagai aplikasi yang bisa menggantikan aplikasi WhatsApp ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas habis aplikasi ini, apa-apa saja fitur yang ada di dalamnya, apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan WhatsApp, apakah memang lebih baik aplikasi Bip atau aplikasi WhatsApp. Oke, jadi aplikasi Bip ini adalah aplikasi besutan Turki ya, yang diterbitkan atau diluncurkan oleh Turkcell, yaitu perusahaan telekomunikasi terbesar di Turki. Mungkin di Indonesia ini semacam Telkom Group atau Telkomsel Group, mungkin seperti itu. Aplikasi ini cukup mendapat respon yang bagus karena jika kita mengintip di Play Store itu sudah diunduh oleh 5 juta pengguna lebih. Bahkan ada salah satu situs yang melansir bahwa jumlah pengunduh atau jumlah yang menggunakan aplikasi Bip ini sudah mencapai 60 juta orang lebih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengotak-atik fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Bip ini. Namun sebelum itu kita lihat dulu beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Bip ini. Pertama, Bip ini memiliki suara yang jernih dan juga HD video quality. Dan pada kesempatan kali ini kami sempat mencobanya dan memang terbukti kualitas video call dari Bip ini lebih stabil dibandingkan dengan WhatsApp. Jadi untuk lebih jelasnya kita saksikan video testimoni ketika kami melakukan video call menggunakan aplikasi Bip dan kemudian menggunakan aplikasi WhatsApp. Baiklah, mari kita lihat perbedaannya. Oke, demikian perbedaannya, mungkin kawan-kawan semua bisa melihat. Kemudian yang kedua, high quality image. Jadi Bip ini mampu mengirim gambar dengan high quality image. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengirim sebuah gambar dengan kapasitas misalnya 10 MB, maka file tersebut tidak mengalami kompres atau tidak mengalami pengurangan size ketika diterima oleh orang yang menjadi tujuan kita untuk mengirimkan foto tersebut. Dia akan menerima dengan kualitas yang sama, yaitu 10 Mbps. Ini berbeda ya dengan WhatsApp, karena WhatsApp itu ketika kita mengirim gambar misalnya size-nya 10 MB, maka ketika kita buka di penerima gambar tersebut maka size-nya akan berkurang. Ini juga tentu akan berpengaruh terhadap kualitas foto tersebut. Kemudian yang ketiga ada translate otomatis hingga 100 bahasa. Ini fitur yang keren, jadi sudah tidak ada batasan atau tidak ada lagi kendala ketika kita ingin chatting dengan orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan kita. Misalnya orang-orang dari luar, Kazakhstan mungkin seperti Dayana ya, yang lagi viral sekarang. Kita bisa chat dengan mereka karena di fitur Bip ini ada fasilitas translate otomatis hingga 100 bahasa. Jadi kita cukup menulis dalam bahasa kita, kemudian kita translatekan ke bahasa orang yang menjadi tujuan kita untuk dikirimkan pesan tersebut. Keren kan? Kemudian ada fitur transfer uang antar negara. Ini keren sekali ya. Inilah alasan kenapa Bip ini digadang-gadang sebagai aplikasi yang sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki bisnis. Karena aplikasi ini memiliki fitur transfer uang bahkan dengan mata uang yang berbeda antar negara, yang satu dengan negara yang lain. Ini pasti otomatis akan sangat menggampangkan para penggunanya. Sepertinya keren sekali ini aplikasi ya, patut kita coba. Oke, fitur selanjutnya ini juga cukup menarik ya, secret message atau percakapan rahasia. Yang suka rahasian ini sepertinya menarik ini ya. Jadi secret message di sini adalah fitur yang
memungkinkan pengguna BIP ini untuk mengirim pesan yang memiliki waktu untuk dibaca. Maksudnya begini, ketika kita mengirim pesan kepada teman kita dan kita menginginkan pesan tersebut hanya berdurasi 5 atau 10 detik di beranda percakapan teman kita, maka ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan fitur secret message ini. So, pesan tersebut tidak berada di beranda percakapan teman kita tersebut dalam waktu yang lama. Jadi beda dengan WhatsApp. WhatsApp kalau kita mengirim pesan, maka pesan tersebut akan tetap berada di beranda chat kita jika tidak dihapus. Nah, ini di Bips ini kita bisa menggunakan durasi, waktunya berapa, 5 atau 10 detik. Untuk detailnya kita akan sebentar masuk di fiturnya. Kita lanjut dulu ke keunggulan yang lainnya. Selanjutnya ini juga menarik sekali, grup voice dan video call up to 10 orang. Jadi kalau di WhatsApp itu yang saya baca, koreksi ya jika saya salah, yang saya baca grup voice ini dan video call ini maksimal 8 orang. Sementara di Bip bisa mengcover sampai 10 orang lebih. Ini luar biasa memang fitur BIP ini. Teman-teman kudu download dulu ya untuk menikmati atau menggunakan layanan aplikasi BIP ini. Oke, fitur selanjutnya, anggota grup itu bisa memuat hingga 1000 orang. Ini juga jumlah yang luar biasa. Perbedaannya dengan WhatsApp, WhatsApp itu hanya bisa menampung 100 member ya kalau tidak salah. Sementara di BIP ini dia bisa menampung hingga 1000 orang. Makanya BIP ini disebut sebagai aplikasi gabungan WhatsApp dan juga Telegram. Karena di Telegram bisa memuat sampai 1000 orang member. Nah, sama dengan di BIP. Oke, selanjutnya ada export chatting. Export chatting di sini maksudnya jika kita membutuhkan chattingan kita tersebut sebagai misalnya sebagai sesuatu bukti atau apalah semacam itu, bisa kita ekspor jadi sebuah file, misalnya file Word atau Excel, bisa dipilih di situ ya. Jadi kalau di WhatsApp mungkin untuk hal ini kita hanya bisa melakukan screenshot saja atau tangkapan layar. Namun di aplikasi BIP ini bisa kita ekspor langsung menjadi sebuah file. Selanjutnya ada fitur hiburan, ada game-game yang bisa langsung kita mainkan. Jadi untuk saat-saat boring ketika tidak ada yang dilakukan, bisa kita langsung memainkan game-game ini tanpa menginstal game ini. Jadi fitur ini merupakan layanan dari aplikasi BIP ini. Kemudian yang terakhir terdapat beberapa skin tampilan ya. Jadi ada beberapa mode yang bisa kita gunakan di BIP ini, seperti mode malam yang gelap, dan kemudian ada beberapa warna yang lain juga. Untuk lebih detailnya kita akan melihat di fitur-fiturnya. Dan baiklah, mari kita coba intip fitur-fiturnya. Baiklah, terlebih dahulu kita buka aplikasi BIP ini. Dan untuk fitur yang pertama kita akan membahas fitur translate bahasa. Kebetulan di sini saya sudah mendapat sebuah pesan dari Diana. Hello, I'm Diana. Ini Diana yang dari Kazakhstan, bukan ya, ini teman saya. Kebetulan pesannya dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman mendapat pesan seperti ini, misalnya dari teman-temannya yang berada di luar negeri atau teman-temannya di Indonesia sekalipun namun menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan fitur translate ini. Caranya simple sekali, sangat gampang. Kita tekan lama, nah kemudian kita klik logo terjemahan ini ya. Kita tunggu beberapa detik, pesannya akan berubah ke dalam bahasa Indonesia ini. Hello, saya Diana. Aplikasi ini sangat baik digunakan untuk berkomunikasi. Dan untuk menjawabnya kita juga bisa menggunakan fitur translate bahasa ini. Kita tulis dalam bahasa kita, namun ketika terkirim akan otomatis menjadi bahasa seperti bahasa penerima pesan kita. Namun terlebih dahulu kita harus mengaktifkan fiturnya dulu di sini di titik 3 atas ini. Kita klik, kemudian kita buka translate setting. Nah, di sini di send message ini kita harus menggantinya terlebih dahulu. Jika teman-teman mempunyai pesan, mendapat pesan dari temannya di Spanyol atau di mana, sesuaikan saya dengan bahasanya. Di sini ada 100 bahasa lebih. Karena di sini saya ingin mengirim dalam bahasa Inggris, maka saya klik English ya. Nah, kemudian berikutnya kita aktifkan outgoing auto translate. Kemudian kita kembali, coba kita balas. Misalnya kita katakan saya setuju. Oke, untuk kesempurnaan translate-nya ini teman-teman perhatikan bahasanya, kalimatnya harus kalimat yang baku, dalam artian jangan disingkat-singkat.
dengan bahasa gaul yang sekarang ya, karena nanti di kamusnya malah pusing. Oke, kemudian selanjutnya kita langsung kirim. Itu dia. Tadi saya mengetikkan, saya juga setuju. Setelah saya kirim, dia berubah menjadi I agree. Ini bahasa Inggris ya. Oke, lanjut di fitur yang kedua, yaitu obrolan rahasia. Kita buka lagi pesannya. Ini obrolan rahasia sudah jelaskan di pengantar tadi. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, seperti biasa kita klik yang titik 3 atas, kemudian kita pilih secret message. Nah, di sini ada 3 time ya yang harus kita pilih. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya pesan tersebut hanya bisa dibaca atau hanya bisa tampil dalam waktu 5 second, 5 detik, kemudian 30 detik dan 60 detik. Kawan-kawan sesuaikan saja. Misalnya 5 detik kita ketikkan pesan kita setelah kita kirim, dan penerima membaca pesan tersebut dalam durasi 5 detik. Pesan tersebut akan langsung hilang dari kolom atau beranda percakapan ini. Dan untuk menonaktifkan kembali, kita pilih yang titik 3 atas, kemudian kita buka lagi secret message dan kita pilih yang paling bawah off kan. Oke, kemudian lanjut lagi di export data. Nah, export data juga ini penjelasannya saya sudah jelaskan di pengantar tadi. Untuk fiturnya kita buka lagi yang titik 3 atas. Nah, di sini ada ekspor data. Nah, kita misalnya mengirim percakapan ini kemana, misalnya ke WA atau ke Telegram atau ke Gmail atau beberapa fitur yang lain, atau kita simpan di drive kita. Misalnya saya kirim ke WhatsApp. Misalnya saya kirim ke sini ya. Nah, ini dia, jadi dia dalam bentuk teks. Kita langsung buka. Ini ya, ini scriptnya. Jadi scriptnya langsung bisa terrecord atau bisa kita save menjadi sebuah file. Kemudian lanjut di fitur yang berikutnya, kirim stiker dan juga kirim meme ya. Kita bisa membuka, misalnya saya ingin mengirim stiker di teman saya ini, Mardiansa. Mungkin kita baru tahu stiker-stiker standar seperti ini, tapi sebenarnya ada juga stiker-stiker yang lain dan juga ada meme. Caranya kita tekan dulu ini yang simbol karakter. Nah, kemudian setelah berubah menjadi seperti ini, kita tekan lagi. Kita tunggu, memang untuk awal-awalnya masih agak loading ya. Nah, ini ada beberapa stiker di sini, kita bisa pilih. Ini dia. Kemudian di sini juga ada meme ya. Di sini ada beberapa meme, kalau kita mencari, ini dia. Kita bisa kirimkan salah satu yang mana yang kita, misalnya saya kirim ini, kita langsung send ya, ini dia langsung terkirim di teman kita. Next, selanjutnya ada night mode, ada mode malam. Jadi ini terkait dengan skin atau tampilan, ada beberapa tampilan yang bisa kita gunakan. Caranya kita tekan more, ini yang di sudut kanan bawah. Di sini kita tekan lagi setting. Di sini kita cari yang namanya appearance. Ini dia ya, appearance. Kita buka ya. Kita bisa memilih di sini. Ini night mode, ini mode malam. Ada juga beberapa mode yang lain. Disesuaikan dengan warna favorit kita. Pilih saja salah satunya teman-teman. Misalnya saya pilih yang ini ya. Maka tampilan aplikasi saya juga akan berubah warna. Selanjutnya ada hiburan atau games ya. Di sini juga masih di sini fiturnya more ini. Di sini kita langsung pilih games. Nah, di sini banyak games yang bisa kita mainkan, misalnya Let's Cut ini ya, bisa kita mainkan tanpa menginstal game ini terlebih dahulu di handphone kita. Selanjutnya yang terakhir adalah fitur transfer uang. Untuk fitur transfer uang ini berada di menu Discovery. Di sini ada layanan BIP seperti Digital Intelligence, Game Doctor, dan di sini kita bahas International Money. Kita klik saja ini ya, Send Money, International Money Transfer. Jadi bisa kita mentransfer uang sekalipun berbeda mata uang. Jadi di sini layanannya. Untuk fitur lebih lengkapnya kita belum bisa gunakan karena kita belum mempraktekkan untuk mengirim uang tersebut. Oke, demikian fitur-fiturnya. Lalu kemudian mungkin teman-teman akan bertanya,
So apa perbedaan WhatsApp dan juga BIP ini? Apakah BIP memang tidak memiliki kekurangan? Jadi di sini saya sudah merangkum juga beberapa kekurangan BIP dibandingkan WhatsApp. Ini yang saya temukan ya. Mungkin teman-teman lain ada pengalaman yang lain juga, bisa di-share di kolom komentar. Misalnya untuk kekurangan BIP yang pertama, dia belum memiliki fitur story seperti di WhatsApp. Jadi kita belum bisa mengupload story kita. Status ya, kita biasa kenal dengan status. Kalau di WhatsApp kan ada menu status di sini. Nah, kalau di BIP ini dia tidak memiliki kolom status. Kemudian belum ada fitur custom sticker. Seperti di WhatsApp ada stiker-stiker lucu yang biasa kita kirimkan ke teman-teman kita, misalnya seperti ini. Ya, misalnya stiker-stiker seperti ini. Di BIP belum ada ya, hanya stiker-stiker bawaan BIP. Kemudian selanjutnya BIP juga ini belum memiliki fitur bisnis seperti WhatsApp bisnis. Mungkin ini sekalian di cover dalam fitur transfer uang tadi. Kemudian selanjutnya background chatnya juga kita tidak bisa ganti atau hanya polos seperti ini saja. Beda dengan WhatsApp. WhatsApp bisa kita mengganti background chatnya, background percakapan seperti ini ya. Ada gambar latar belakang. Tapi walaupun demikian, saya pribadi lebih rekomend ke aplikasi BIP ini. Teman-teman harus mencoba aplikasinya, oke punya loh. Oke, demikian yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini terkait fitur-fitur dan kelebihan aplikasi BIP ini. Jika kawan-kawan memiliki pengetahuan yang lain tentang ini, bisa share di kolom komentar untuk memperkaya pengetahuan kita tentang aplikasi ini. Dan sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya menghimbau kepada teman-teman yang baru saja visit di channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kita selalu berkesempatan untuk share informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.